Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ya, di sini al-muqaddimah ya. Kita ke bait ke-1 berarti ya, bait 1 dari matan Jazari ya. Ya, karena mohon maaf kemarin kita kan tidak ada rencana untuk membuat file materi di Telegram ya untuk materi-materi Zoom gratis kita yang ada di grup WA ya. Tapi karena sayang sekali ya kalau tidak ada filenya untuk murojaah, jadi saya buatkan ya. Jadi walaupun kemarin sudah dibahas di waktu Zoom ya, langsung praktek gitu, karena kan materi-materi awal itu materi yang agak berat, materinya yaitu materi makhraj dan sifat huruf. Otomatis harus banyak praktek dengan talaki, dengan video, atau dengan langsung talaki langsung dengan Zoom ya gitu. Tapi tidak apa-apa untuk murojaah yang sudah kita pelajari ya. Ya, kita lanjutkan di sini muqaddimah ya. Yaqulu rajul afwi rabbin sami'i Muhammad binul Jazari Syafi'i. Ya, di situ saya langsung baca terjemahnya ya, biar murojaahnya nggak terlalu banyak. Akan berkata seseorang yang mengharap ampunan dari Allah, Rob atau Tuhan yang maha mendengar, yaitu Syekh Samsuddin Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, ya, terkenal dengan namanya Imam Ibnul Jazari ya. Ini nama penulis kitab ini ya. Ini silsilahnya seperti itu ya. Nah, lalu bait berikutnya, segala puji bagi Allah dan salawat atau rahmat dari Allah ke atas nabinya dan manusia pilihannya ya. Ya, pasti di dalam muqaddimah pasti ada hamdalah dan salawat ya, agar berkah ya majelisnya atau kitabnya. Lalu berikutnya yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdillah, juga seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para muqri'il Quran. Ya, muqri'il Quran adalah para ulama pengajar Al-Quran serta para pecinta Al-Quran. Bait berikutnya, kemudian setelah itu sesungguhnya kitab ini merupakan muqaddimah atau pendahuluan yang berisi mengenai apa-apa yang wajib dipelajari oleh para pembaca Al-Quran ya. Jadi ini materi yang wajib, materi dasar tapi lengkap ya untuk matan Jazari ini. Ya, kita lanjutkan bait berikutnya. Maka wajib secara mutlak bagi para pembaca Al-Quran sebelum mereka memulai membaca Al-Quran, hendaklah terlebih dahulu mempelajari dan memahami ya. Memahami apa? Teori-teori tajwidnya dulu ya, agar lebih mudah untuk mempraktekannya gitu. Lalu tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah serta sifat-sifat yang mengiringinya. Ya, jadi apa yang harus dipelajari? Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah serta sifat-sifat yang mengiringinya. Tempat-tempat keluarnya apa namanya? Makharijul huruf ya. Serta sifat-sifat huruf gitu. Agar mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf tersebut dengan bahasa yang paling fasih. Ya. Berikutnya, menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid, juga kaidah-kaidah waqaf ya. Waqaf itu apa? Cara berhenti dan memulai membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta memahami apa yang tertulis pada mushaf Utsmani ya. Ya, sangat jelas ini penjelasan di PDF ini ya. Jadi tidak usah saya panjang lebarkan menjelaskannya. Lalu bait berikutnya di sini masih halaman 13 ya, yaitu sebentar, ini saya matikan dulu ininya ya, wifi-nya. Ya, tadi sampai waqaf ibtidah ya. Nah ya, atau saya ulang, halaman 13-nya, menguasai dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tajwid, juga kaidah waqaf, cara berhenti dan memulai membaca Al-Quran ya, waqaf itu dengan baik dan benar, serta memahami apa yang tertulis pada mushaf Utsmani.
Bait berikutnya di antaranya mengenai dua kata yang tertulis disambung atau dipisah. Ya, dua kata yang ditulis disambung atau dipisah. Juga mengenai penulisan huruf ta ta'nis. Ya, huruf ta ta'nis itu huruf ta yang digunakan untuk menunjukkan perempuan atau feminin ya. Yang tidak ditulis dengan tamarbuto. Tamarbuto tahu ya, yang bulat terus ada titiknya di atasnya. Ya, yakni ta yang berbentuk seperti H dengan dua titik di atasnya. Ya, melainkan ditulis dengan ta maftuhah, yaitu ta biasa abata. Nah, ta itu ya itu namanya ta maftuhah atau terbuka, maftuhah itu. Ya, padahal biasanya ta ta'nis ditulis dengan ta marbutoh bukan ta maftuhah. Ya, ini kalau sudah belajar bahasa Arab pasti tahu ya. Ta marbutoh dengan ta maftuhah. Misalnya maktabatun. Nah, tun di situ pakai ta marbutoh. Misalnya kalau yang ta maftuhah ya pokoknya yang tak biasa abata, taknya terbuka dia. Nah, lalu tadi apa tentang kaidah disambung dan dipisah dua kata yang tertulis disambung dan dipisah maksudnya apa? Nanti dalam pembahasan maktu mausul ya. Ya, jadi di situ min kulli maqtu'in wa mausulin. Nah, itu judulnya, nanti ada judul bab namanya maktu mausul ya. Karena ini materinya di akhir tadi, otomatis sebenarnya maktu mausul sudah harusnya sudah didengarkan ya. Tapi kalau yang diurut dari materi ini otomatis belum mendengarkan materi maktu mausul ya. Maktu itu dua kata yang dipisah penulisannya. Kalau mausul dua kata yang disambung. Contohnya pada kata an la. An sama la itu kan dua kata ya. An sama la. Di Al-Qur'an itu ada yang an la ya, tertulis nunnya an la, ada yang nunnya hilang, mausul namanya, menjadi alla, lamnya ditasydid gitu ya. Itu namanya kaidah maktu mausul ya. Alla dengan anla. Ya, itu kalau anla berarti namanya maktu, mausulnya adalah alla. Ya, disambung ya, nunnya hilang. Ya, itu pembahasan maktu mausul ya. Lalu berikutnya yaitu pembahasan makharijul huruf ya di sini. Ya, makharijul tempat-tempat keluar huruf hijaiyah itu berjumlah 17 ya. Tempat keluar huruf hijaiyah berjumlah 17 untuk 29 huruf hijaiyah. Ya, jadi beda ya antara tempat atau makhraj huruf dengan huruf hijaiyah. Ya, jadi kalau tempat huruf hijaiyah itu ada 17 atau makhraj huruf itu ada 17 tempat, kalau huruf hijaiyah itu ada 29. Berdasarkan pendapat yang terpilih dari para ulama ahli qiraah. Ya, ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari. Ya, di sini kita lihat maka pada al-jauf itu adalah antara rongga mulut dengan rongga tenggorokan. Ya, jadi kita sudah membahas tentang makharijul huruf ya ini ya, tempat keluar huruf. Yaitu yang pertama adalah al-jauf. Yaitu di mana tempatnya antara rongga mulut dengan rongga tenggorokan, atau di sini rongga yang mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Apa sih hurufnya? Yaitu terdapat alif dan saudara-saudaranya yakni huruf-huruf mad. Ya, gitu. Jadi huruf-huruf mad itu makhrajnya namanya makhraj al-jauf gitu. Itu ya. Huruf-huruf mad yaitu wawu mad dan ya mad yang berhenti seiring dengan berhentinya nafas. Makhraj jauf disebut juga makhraj muqaddar ya. Ya, jadi sudah dibahas di
penjelasan tajwid hitam Syafi'i bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf mad, yaitu dengan cara memencet hidung ya. Kalau saat memencet dan tidak memencet bunyi hurufnya sama, nggak bendeng, berarti sudah benar pengucapan kita dalam mengucapkan huruf mad ya. Tapi kalau misalnya ba terus kita pencet ba, kalau bendeng salah. Tapi kalau ba ini lagi dipencet ya, ba bunyinya sama dengan ba tanpa dipencet, hidung kita mencetnya yang rapet ya, berarti benar. Nah, itu cara mengecek kebenaran kita dalam mengucapkan huruf-huruf mad ya. Kita lanjutkan ya. Jadi penjelasan saya singkat ya, karena memang sebelum mempelajari Jazari bagusnya sudah khotam materi tajwid dasar ya yang berbahasa Indonesia, biar nggak bingung ya. Kalau langsung ke syair kayak gini biasanya akan bingung untuk pemula. Tapi kalau bagi yang cerdas ya nggak bingung ya. Tapi kadang ada yang kemampuannya biasa gitu ya dalam memahami materi, jadi pusing ya. Jadi bertahap belajarnya ya. Ya belajar yang berbahasa Indonesia dulu ya, lalu baru ke buku-buku yang syair atau berbahasa Arab gini. Ya pelan-pelan ya, bagi yang belum pernah belajar tajwid langsung belajar Jazari berarti pelan-pelan mendengarkannya. Nah itu tadi tentang masih halaman 14 ya, tentang makhraj mad, huruf mad. Nah sekarang berikutnya, kemudian pada tenggorokan yang paling jauh dari rongga mulut ya, tepatnya pada pangkal pita suara atau laring, keluar dua huruf yaitu hamzah dan ha ya. Ini tenggorokan ya, kita sudah memulai makhraj tenggorokan ya, makhraj tenggorokan atau al-halq ya. Al-halq itu tulisan bahasa Arabnya tuh, summa li aqsal halqi gitu ya. Jadi aqsal halqi di situ diterjemahkan tenggorokan yang paling jauh ya, atau tenggorokan bawah, yaitu hamzah dan ha ya. Bacanya senyum ya, ha, a gitu. Cara mengucapkannya huruf hamzah dan ha itu tipis, aha, jangan aha, jangan gitu ya. Sudah dibahas ya, makanya harus lihat dulu materi saya yang bervideo materi tajwid hitam Syafi'i ya, biar paham. Kalau ini hanya sekilas, hanya untuk murojaah, menguatkan materi dasar dengan dalil ya. Dalilnya mana? Oh, di matan Jazari bait ini ya gitu ya. Jadi mana dalil untuk makhraj al-jauf misalnya, atau makhraj tenggorokan hamzah dan ha, mana dalilnya? Ada di Jazari bait ke ini gitu ya. Jadi untuk menguatkan dalil aja ya matan Jazari itu ya. Kemudian pada tenggorokan bagian tengah, yakni pada katub epiglotis atau lisanul mizmar, keluar huruf ain dan ha. Ha-nya bersih ini ya, ha yang agak dibuka mulutnya. Kalau nggak dibuka dia bunyinya jadi ha 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 ha. Itu kalau nggak dibuka itu ha. Tapi kalau agak dibuka ha, lebih bersih jadinya. Itu yang sering terjadi kesalahan gitu ya saat mengucapkan ha. Kenapa kurang bersih? Karena kurang dibuka mulutnya ya, lebih lebar dari huruf H biasa. Kalau H seperti bahasa Indonesia, kalau H yang besar itu seperti kita mengucapkan bahasa Indonesia boleh atau jauh gitu, kayak gitu doang ya. Jangan jauh dina, itu salah. H besar jangan seperti itu, karena namanya makhraj huruf hanya sampai tenggorokan bawah, tidak ada makhraj dada. Ini biasanya salahnya dalam mengucapkan huruf H besar itu seperti itu, ihdinas siratal, salah itu. Tapi ihdina ringan ya,
biasa seperti bahasa Indonesia. Adapun yang tadi ain dan ha di sini adalah agak lebih dibuka mulutnya ya. Bibirnya agak lebih dibuka agar lebih bersih. Ha gitu. Ini juga huruf tipis ya, ain dan ha, senyum saat mengucapkannya. Ha, jangan ha, tapi senyum. Ya, senyumnya juga nggak berlebihan ya. Ha, seperti senyum kita kepada tamu misalnya atau teman kita gitu ya. Ya, yang sedang-sedang saja gitu ya. Senyumnya tidak terlalu lebar, juga nggak jangan nggak senyum gitu ya. Berikutnya ya, masih tenggorokan juga. Pada tenggorokan luar yang paling dekat dengan rongga mulut, yaitu keluar huruf ghain dan kho. Gho dan kho. Kalau gho berarti bibirnya bulat ya saat mengucapkan, seperti kita mengucapkan huruf o ya. Jadi bukan monyong, bukan gho. Kok ustazah itu kan monyong, nggak boleh. Itu bukan monyong, tapi bulat o. Bedakan ya antara bulat o dengan monyong domah u. Kalau monyong kan u, itu baru monyong. Tapi kan ini gho gitu ya, seperti kita mengucapkan huruf o gitulah ya. Gho, gho tulisannya gitu misalnya. Gho gitu ya. Jadi bibir kita agak bulat ya, karena dia huruf tebal gho itu. Lalu kho juga sama, huruf tebal, huruf isti'ala ya. Gho dan kho itu huruf isti'ala. Naik pangkal lidahnya. Cara menaikkan pangkal lidahnya itu dengan ditarik suara kita ke dalam ya. Jangan malah dikeluarin, jangan gho, tapi tarik suara kita ke dalam. Gho, kayak gitu. Kho. Tapi kho-nya juga jangan kho, jangan berlebihan. Tapi kho, min khairin. Kho juga agak bulat bibirnya ya, tapi nggak monyong, bulat gitu ya. Ya. Udah selesai untuk makhraj tenggorokan. Jadi ada tenggorokan tenggorokan bawah itu hamzah dan ha, tenggorokan tengah itu ain dan ha, tenggorokan bawah itu tenggorokan atas ya, tenggorokan atas yaitu gho dan kho. Tempatnya merupakan persentuhan antara bagian akar lidah jazrul lisan dengan ufula. Nggak usah kita jelaskan ya, kalau dijelaskan pun bagi pemula itu sangat memusingkan ya, terlalu detail. Yakni daging yang tersambung dengan langit-langit ya, daging yang tersambung dengan langit-langit, tahu ya. Jadi di ujung lidah kita bagian dalam itu ada daging ya, daging yang tersambung dengan langit-langit dan merupakan persimpangan antara rongga mulut dengan rongga hidung. Ya pokoknya asal kita bisa ngomong gho berarti udah benar, gho, kho gitu. Ya, sampai kita tahu teori ini teori kedokteran ya. Ya, yang simpel-simpel aja ya dalam mengupas materi ya, agar waktu kita untuk ilmu yang lain masih banyak ya yang belum kita pelajari ya. Jadi membahasnya yang singkat-singkat aja, yang penting sudah dibahas detail di materi tajwid dasar, di materi tajwid hitam syafi'i ya. Bahkan sampai saya jelaskan dengan video saya ya, udah sangat jelas ya. Ini hanya menguatkan materi sebelumnya ya. Udah selesai, coba kita lihat sekarang halaman 15-nya ya. Adapun huruf qaf ya, coba saya lihat udah berapa menit, 19 menit ya. Saya lanjutkan. Adapun huruf qaf keluar dari pangkal lidah yang bersentuhan dengan langit-langit atas ya, huruf qaf. Nanti ada bagan ya, bagan ringkasan. Jadi jangan pusing. Ustazah saya bingung, penjelasan kok pakai audio gitu. Nah, nanti ada bagannya, nanti saya tunjukkan ya, garis besar ringkasan dari materi makhraj dan sifat huruf ini ya. Jadi jangan khawatir nih ya, saya tunjukkan dulu nih. Nanti lebih
lebih enak pakai bagian kayak gini nih ya, atau saya tunjuk dulu ya nih, saya tunjuk dulu biar nggak pusing kok penjelasannya pakai audio padahal makhraj ya. Nah ini ya, ya tadi kita sampai al-halaq ya, kita sampai materi al-halaq, tenggorokan ya, ada tenggorokan bawah tadi apa, hamzah dan ha ya, lalu tenggorokan tengah ain dan ha, tenggorokan atas ya, gha dan kha. Udah ya. Sekarang kita ke sini nih, pangkal lidah yaitu qaf. Jadi kita sudah membahas al-lisan sekarang. Ya, atau ini dulu deh ya, biar ada gambaran ya. Ya, jadi pangkal lidah itu qaf. Jadi kita mulai dari lidah paling belakang ya. Yang bacanya nyeklok ya, qaf. Ya, jadi agak nyeklok kenapa? Karena dia di sini dengan langit lunak. Ya, jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Ya, jangan langit-langit keras. Kalau langit-langit keras itu jadinya huruf kaf. Ya. Jadi kalau langit-langitnya keras itu kaf. Tapi kalau pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak berarti qaf. Gitu. Aku tahu lah nyeklok ya kalau dalam bahasa Jawa ya. Qoqiqu baqo. Cuman tidak berlebihan. Qoqiqu baqo. Jangan berlebihan juga ya. Ya, jadi ko gitu aja. Ko mil qobe, bukan mil qobelikum, jangan gitu. Ya, semua pokoknya pengucapan huruf hijaiyah itu enggak ada yang berlebihan ya pengucapannya. Jadi terdengar merdu, enak juga didengar Al-Qur'annya ya. Lalu sekarang kita ke tengah lidah ya. Jadi sudah pangkal lidah, lalu tengah lidah ya. Tengah lidah itu yaitu huruf ja, sya dan ya. Coba ja, sebutkan huruf j, aj. Nah itu kan tengah lidah yang naik ke langit-langit ya. Ya, tengah lidahnya nempel ke langit-langit, aj, j. Ya gitu. Lalu sya juga tengah lidahnya naik, walaupun nggak nempel, sya ya, walaupun nggak nempel ke langit-langit ya. Ya, huruf ya juga di situ. Huruf senyum ya, jim, shin, ya, senyum ya, karena huruf tipis. Kaf juga senyum ya. Kalau qaf dia bulat ya, cara mengucapkannya qo bulat. Lalu di sini dhad, sekarang ke tepi lidah ya. Jadi huruf dhad di situ adalah kalau di buku tajwid dasar gimana? Tepi lidah bertemu dengan geraham atas ya. Ya, tepi lidah salah satu tepi lidah atau dua-duanya bertemu dengan geraham atas. Tapi bagusnya salah satu tepi lidah aja ya. Kalau dua-duanya biasanya malah akan kepleset ke huruf dho. Terdengar, saya bisa ustazah kanan kiri. Pas dipraktekkan ternyata ujung lidahnya yang nempel ke dho ya gitu. Nempel ke gigi depan. Ya. Jadi bagusnya lebih bagusnya yang tepi lidah bertemu geraham, lebih meyakinkan bahwa itu makhrajnya sudah benar. Ya, jadi seperti itu ya. Kenapa jangan dua-duanya, karena biasanya akan kepleset ke huruf dho gitu. Atau ke huruf do, da jadinya. Walado. Jadi itu bukan tepi lidah, malah ujung lidahnya yang menekan ke gigi depan. Jadi terdengar dikirain benar, dua tepi lidah nempel semua ke geraham, padahal yang nempel itu ujung lidahnya. Ya, ini kalau orang yang udah biasa ngajar tajwid tahu kesalahannya ya. Murid-muridnya sering ya, saya bisa dua tepi lidah, tetapi ternyata ujung lidah yang
bergerak atau menekan ke depan. Berarti makhrajnya salah ya. Ya, itu huruf do ya. Jadi huruf do itu nggak monyong, tapi bulat ya, bulat seperti o kalau dalam keadaan fathah. Bo gitu. Ya. Lalu lam ya, setelah dot kita ke lam. Jadi nanti kayak gini nih. Misalnya ini lidah ya. Tadi pangkal itu qaf, lalu ke depan dikit itu kaf. Ini kan ujung lidah ya, ini ya. Ini ujung lidah. Qaf, lalu kaf, terus tengah lidah tadi ja, ya, sya, lalu tepi lidah tadi huruf dot, ya kan? Huruf dot, ada titiknya dot, ya. Lalu tadi huruf lam. Sekarang huruf lam itu di sini nih. Sret. Ya. Ya, jadi dua ujung tepi lidah gitu. Dua ujung tepi lidah. Ini kan tepi nih, sret. Nah, ujungnya. Ya, jadi agak lebar ini ya, menempelnya ke lam itu menempel ke gusi ya. Nah, gusinya gusi depan ya. Perlu diperhatikan ya untuk membedakan lam, nun dan ro. Lam itu gusi paling depan, al ya, gusi paling depan nempelnya, makanya dia lebar karena di gusi depan, makanya dia namanya makhrajnya yang tepat itu dua ujung tepi lidah ya. Ini dua ujung, jadi bukan ujung lidah kan ini, jadi bukan ujung lidah tapi dua ujung tepi lidah bertemu dengan gusi depan, gusi paling depan ya, itu yang lebih tepat seperti itu lam. Lalu nun sama-sama di gusi, cuman kalau nun gusinya itu agak ke belakang dikit setelah lam ya. Jadi gusi depan itu al, lam, lalu gusi ke belakang dikit itu nun, tapi masih di gusi juga. Itu perbedaan lam dengan nun dari sisi gusi. Lalu dari segi lidahnya juga beda. Kalau nun itu ujung lidah ya, ujung lidah ini ujung lidah ya, itu ujung lidah. Nah, itu nun ya. Lalu ya, jadi beda ya antara lam itu dari sisi lidahnya beda juga dengan nun. Lalu dari sisi gusinya juga beda dikit. Walaupun dikit tapi perlu didetailkan gini menjelaskannya. Jadi tahu perbedaan tempat lam dan nun. Lalu sekarang ro juga sama di gusi. Bedanya apa? Pokoknya di gusi, nggak ditentukan gusi depan apa belakang, pokoknya di gusi itu ro. Nah, lalu dalam masalah lidahnya gimana ro itu? Nah, ro itu adalah awal punggung ujung lidah. Berarti di sini nih, awal punggung di sini nih. Ini kan ujung lidah tadi ya. Ya, ini kan ujung lidah ya, ini ujung lidah. Nah, awal berarti di sini nih. Ya. Nanti ke belakang dikit nanti punggung ini buat datato. Ya. Ya, jadi ini ya yang ini. Yang saya hijauin nih. Nah, di sini nih. Makanya ro itu kayak cadel dalam mengucapkannya. Karena apa? Yang nempel itu atas, bagian atas tapi awal. Namanya awal punggung ujung lidah. Ya, jadi ro itu jangan ujung lidah sini, jangan ya, jangan ujung lidah. Gitu. Salah, kalau ujung lidah pasti bergetar jadinya. Tapi harus awal, yang nempel itu atas, bagian atas tapi paling awal. Aru gitu. Makanya sering salah kenapa banyak getaran, karena nempelinnya ujung lidah, salah ya. Tapi awal punggung ujung lidah, bagian atasnya. Lidah bagian atas tapi yang paling awal. Nah, itu yang sering salah ya, kenapa ro itu banyak getarannya. Diperhatikan di sini teorinya, ternyata salah ya. Kalau orang cadel gitu, nempelin ke gusinya itu atasnya, lidah bagian atas. Makanya nggak bergetar, ar gitu kan. Tapi kalau ujung lidah yang nempel getar tuh ya. Harus detail seperti ini. Nah, lalu sekarang datato. Nah, tadi ya datato saya sekarang warnain pakai pink aja ya mungkin.
ya biar beda, atau ungu deh ya, masih lidah ya. Jadi ini lidah. Di mana untuk datato ini tadi punggung ujung lidah ya, jadi lebar dia segini nih ya, jadi lidah bagian atas, bukan ujung lidah ya, bukan ujung lidah doang. Nah kalau ujung lidah kan ini seret, ini ujung lidah ya, ujung lidah kan ini ujung lidah, tapi dia bagian atasnya ini nih, bagian atas ini nih ya, gitu namanya apa, punggung ujung lidah lebar. Kenapa sih bisa lebar? Karena nempelinnya juga yang sering banyak terjadi kesalahan huruf dal ya. Kalau orang seberang di luar Jawa yang saya ngajar sanad itu sering salahnya di sini ya, atau huruf ya ada huruf dal ya, atau orang Sunda ya, orang Sunda atau orang di luar Jawa itu biasanya salah mengucapkan huruf dal, dia di langit-langit atau di gusi doang nempelinnya. Padahal kenapa dia teorinya punggung ujung lidah lebar ini ya, ya lebar seperti ini ya, ini lidah bagian atas namanya punggung ya, karena nempelinnya itu ke gusi dan gigi, atau namanya kan pangkal gigi seri atas ya. Ya, jadi punggung lidah menempel ke ya, awal punggung ujung lidah menempel ke ya, atau maksudnya punggung ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Yang namanya pangkal itu gusi dapat, gigi dapat. Ya, sekarang saya akan gambarkan pangkal gigi seri ya. Jadi ini gigi ya, ini gigi. Ini gigi seri. Ini gusi ya. Ini kan gusi nih. Nah, ini gusi. Jadi ini terus ini gigi ya. Ini kan gigi. Nah, ini pangkal di sini. Nah, pangkal itu di sini ya. Namanya pangkal, nempelnya tuh di sini ya. Gusi dapat, gigi dapat ya. Kalau orang Jawa biasanya bener. Ya, makanya di sini kenapa di sini lebar, karena mau menempelkan gusi dapat, gigi dapat ya gitu. Jadi ini lebar nempelinnya nih, makanya punggung lidahnya yang nempel, ujung punggung lidah, karena gigi dapat, gusi dapat. Ini namanya pangkal. Jadi jangan hanya di, yang sering terjadi kesalahan hanya di gusi nempelnya lidahnya, makanya da seperti orang Sunda, dodol, salah. Harusnya dodol, karena gigi depan juga kena nih ya, gitu ya. Ini namanya pangkal, gusi dapat, gigi dapat, paham ya? Ya, jadi ini gigi ini gigi seri, ini gigi seri ya, gitu ya, ini gigi seri. Ya sudah saya coret-coret, paham lah ya. Ya, namanya pangkal, gigi dapat, gusi dapat ya, da gitu ya. Bagi yang sudah ikut sanad itu biasanya udah paham ya. Tak juga di situ, ta, da, ta, to, satu makhraj ya, tapi nanti beda sifat ya. Lalu makhraj berikutnya adalah za, zo, dan sa ya. Di mana? Di ujung gigi seri atas ya. Jadi punggung lidah sama ya. Saya coret pakai hijau sekarang nih. Ini lidah ya, lidah, ini ujung lidah. Nah, terus apa? Ini lidahnya agak keluar dikit, berarti segini ya. Nah, jadi jangan ujung lidah doang, karena kan kita mau menempelkan ke ujung gigi seri atas, agak keluar dikit lidahnya segini ya. Ya, zo, sa gitu. Itu ya, pakai video saya sudah ya di materi dasar, makanya harus silahkan lihat ya video saya, materi dasar itu lebih mudah dipahami. Ini juga sebenarnya mudah ya, karena sudah saya coret-coret gini ya. Ini lidah, terus lidahnya keluar dikit segini untuk menempel di ujung gigi seri atas.
the, digigit biasanya pada ngomong ya, digigit gitu. Lalu sa, za, dan so ya. Sekarang makhraj ini sa, za, dan so ya. Sa itu di mana tempatnya? Sa itu ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah gitu ya, gigi seri bawah ya. Seperti kita mengucapkan huruf Z misalnya, atau S kan lidahnya nggak keluar, tapi ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah ya. Az di situ ya. Ya, lalu bedanya sa dengan so apa? Ya nanti di sifat hurufnya. Lalu bedanya za dengan zo apa? Di sifat hurufnya. Ta dengan to bedanya apa? Di sifat hurufnya. Ya, jadi makhrajnya sama tapi nanti sifatnya beda ya, walaupun ini 3, ini 3, tapi nanti dalam segi makhraj bedanya di makhraj gitu ya. Bedanya di sifat, maaf. Bedanya di sifat walaupun sama-sama makhrajnya ya. Datato sama makhrajnya, zazofa sama makhrajnya, sazaso sama makhrajnya, bedanya di sifat gitu. Lalu bibir sekarang, Masya Allah udah selesai. Bagian bibir itu ba, fa, ma, 4 ya. Ada fa, seperti kita mengucapkan huruf F lah ya, F gitu. Lalu ba, lalu ma, lalu wa. Kalau wa itu huruf yang monyong hanya huruf wawu ya. Jadi kita monyongkan dulu. Kalau ngomong wawu kan kita monyongkan dulu. Kalau nggak monyong nggak bunyi. Pasti kita monyong dulu. Wa. Kalau nggak monyong gimana? Wa, nggak bisa. Pasti monyong dulu. Makanya huruf yang monyong hanya huruf wawu. Selain huruf wawu semuanya nggak monyong. Gitu ya. Itu teorinya. Ya, jadi kalau ada yang monyong-monyongin huruf, salah. Karena huruf yang monyong itu hanya huruf wawu doang. Ya, jadi sodotowo jangan monyong-monyong. Ya, tapi dia bulat bibirnya, bukan monyong. Ya, bulat seperti huruf O. Ya, udah selesai ya. Jadi makhraj yang akhir di sini adalah makhraj asyafatain atau kedua bibir. Ada fa, ada 4 ya. Ada 4 huruf fa, ba, ma, wa. Ya, Masya Allah, seperti itu ya. Nanti saya jelaskan lagi baitnya. Ini karena biar paham dulu rangkaian makhraj ya. Ini makhraj tadi tenggorokan, terus lidah, terus ada mat ya tadi, mat di sini berarti ya. Ini nomor tenggorokan itu nomor 2 ya. Nomor 1 apa tadi? Al-jauf ya. Jauf ya. Jauf itu nomor 1. Ini nomor 2 al-halaq. Ini nomor 3 al-lisan. Lalu nomor 4 adalah syafatan atau bibir. Ya, gitu ya. Nanti ada satu lagi yaitu nomor 5 apa? Hidung, yaitu yang dengung-dengung. Ya, jadi makhraj itu ada 5. Makhraj huruf-huruf mat atau al-jauf tadi. Lalu makhraj tenggorokan atau al-halaq. Lalu makhraj lisan atau lidah. Lalu makhraj bibir. Lalu yang kelima adalah makhraj hidung atau yang dengung-dengung. Itu ya, 1. Ini makhraj secara umum ada 5. Detailnya yang barusan. Ini namanya detail ya, yang ini itu detail. Gitu. Ya, jadi gitu ya. Penjelasan untuk makhraj dan sifat huruf.